Hai, salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Selamat datang di video edukasi tentang pelayanan penampungan sputum untuk pemeriksaan tuberkulosis. Berapa banyak sih dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan juga cara pencegahannya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan, disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang berisiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira, mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai resiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan gizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Berikut persiapan penampungan sputum untuk pemeriksaan tuberkulosis. Langkah yang pertama, petugas mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Selanjutnya, petugas menyiapkan alat yang diperlukan. Siapkan pot sputum yang bersih, steril, dan berdiameter lebar. Beri identitas pasien pada badan pot sputum menggunakan spidol permanen. Tulis identitas pasien dan tanggal pengambilan sputum pada form TB 05. Selanjutnya, berikan informasi kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan minta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Jelaskan kepada pasien bahwa pengambilan sputum untuk diagnosis TB adalah 3 kali, yaitu sewaktu, pagi, dan sewaktu. Anjurkan juga kepada pasien untuk mengeluarkan sputum dalam keadaan perut kosong atau tidak merokok sebelum sputum besok pagi diambil. Dan jelaskan tentang kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Langkah selanjutnya, berkumur dengan air bersih sebelum mengeluarkan sputum untuk meminimalisir kontaminasi spesimen oleh sisa makanan. Bila menggunakan gigi palsu, minta pasien untuk melepaskannya. Selanjutnya, menarik nafas panjang dan dalam sebanyak 2 hingga 3 kali dan hembuskan nafas dengan kuat.
Lalu, bukalah pot sputum dan dekatkan ke mulut. Lakukan tindakan batuk dengan cara membungkuk dan ludahkan ke dalam pot. Setelah selesai, tutup rapat pot sputum. Segera cuci tangan dengan air dan sabun. Apabila sputum sulit dikeluarkan, lakukan peregangan ringan, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Pastikan volume sputum cukup minimal 2 mili agar bisa dilakukan pemeriksaan TBC dengan baik. Warna sputum yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk periksa dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan TB.